Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di sini sudah ada 15 mahasiswa yang bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Mbak Isna, bagaimana? Sudah mulai masuk perkuliahan? Teman-teman? Belum, Bu, belum. Berarti masih masa penyembuhan ya? Iya, Bu, masih pemulihan. Oke. Semoga segera diberikan kesembuhan ya, Mbak Isna. Kemudian ini tadi Mas Abidin tidak bisa hadir karena pamannya meninggal dunia. Jadi mari sebelum kita memulai sama-sama kita mendoakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Allah ya. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Silakan. Baik, teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kita akan presentasi kelompok hari ini. Apakah setiap kelompok sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, apakah sudah siap semuanya? Insya Allah. Allah siap, Bu. Oke, kalau gitu berarti siapapun yang nanti dipanggil terlebih dahulu saya harap siap ya. Nah, jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan bersama-sama di Monef oleh Pak Aminin dari Prodi. Nah, ini Pak Aminin. Nggih. Nah, nggih. Mungkin ada yang dapat diberikan masukan, Pak, untuk mahasiswa sebelum memulai perkuliahan ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara teman-teman belum masuk ke saya ini. Oh, enggak, Pak. Sudah kok, Pak, tadi. Ngopo trouble koneksi ya ini ya. Teman-teman bisa dinyalakan videonya. Iya, Bu, putus-putus. Oh, enggak. Putus-putus di sana. Suara saya juga putus-putus. Suara jelas kok, Bu. Oke, kalau begitu. Ya, ini khusus saya berangkat ke kampus ya, hadir ke kampus kalau perkuliahan biokimia nih, karena biasanya sinyalnya selalu bermasalah ya. Ya, jadi Pak Aminin, oke, sambil menunggu Pak Aminin ya teman-teman, ini sedikit saya putarkan satu video. Nah, jadi kita mengenal sel. Sel itu sebagai tunggal ya, satu sel tunggal. Jadi satu sel itu kan bentuknya sangat kecil ya, kita membayangkan itu. Oh, Pak Aminin sudah. Oke, monggo dilanjutkan Pak Aminin. Memang rumah itu ya begini. Dari kemarin itu kalau di rumah ini memang trouble-nya seperti ini. Baik teman-teman sekalian, jadi mungkin sudah bertemu dengan saya beberapa kali ya, dengan teman-teman semester 1 ya untuk aktivitas Monef yang kemarin di Fakultas Agama Islam, iya lupa saya. Mata Di kuliah apa ya? Kayaknya teman-teman. sudah pernah ketemu. Nggih, Pak. Trouble koneksi ya teman-teman ya. Iya, Bu, bata-bata, Bu. Iya, ya bilang lagi Pak Aminin. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita membayangkan satu sel itu kan kecil sekali ya, tapi ternyata di dalam satu sel itu banyak sekali organela yang bekerja, itu seperti itu. Jadi nanti saya putarkan setelah Pak Aminin ya. Jadi Pak Amin setelah menyampaikan
arahan untuk perkuliahan hari ini, kegiatan monitoring evaluasi hari ini. Nah, nanti setelah itu saya putarkan terlebih dahulu videonya, jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa di dalam satu sel itu apa saja sih organela yang bekerja, gitu loh. Protein, nah kemarin ada protein, ada sistem hormon, ada asam amino. Sebenarnya dalam satu sel itu jenisnya apa saja, seperti itu. Ya, ini belum bergabung ya. Apa saya putarkan terlebih dahulu saja ya teman-teman ya, sambil kita menunggu Pak Aminin. Nggih, Bu. Mohon nanti saya dikabari ya kalau Pak Amininnya sudah kembali ya, bergabung dengan kita. Oke. Sebentar. Oh, ini nggak bisa share suara. Suaranya kedengeran suaranya, teman-teman? Yes, Bu. Jelas, oke. Nah, jadi ini satu sel ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah belajar di fisiologi, sudah belajar, dan di biokimia kemarin-kemarin saya jelaskan singkat ya, jadi tentang organela apa saja yang ada pada satu sel, entah itu sel tumbuhan atau sel hewan ya. Nah, sebenarnya apa sih isinya dan fungsinya masing-masing? Nah, ini. Jadi ada mitokondria, ada nukleus dalam satu sel itu. Ada sitoplasma. Jadi hanya satu sel ini ya teman-teman ya, tapi isinya sangat kompleks sekali. Nah, ini ada serabut-serabut. Ini ada serabut-serabut DNA, RNA ya. Jadi ini kalau misalnya untuk berubah jadi DNA berubah menjadi protein. Protein yang digunakan untuk bermetabolisme. Itu prosesnya tadi seperti itu. Jadi di-copy dulu untaian DNA-nya, kemudian nanti baru masukkan. Di-copy ke ribosom ya. Ada badan Golgi. Nanti saya kirimkan ada satu video lagi, itu juga Inside Living Cell ya. Jadi sama-sama apa sih kehidupan dari satu sel itu, dan itu durasinya lebih panjang, 8 menit dan lebih detail teman-teman. Nah, ini contoh dari protein-protein yang nanti akan siap untuk misalnya kita butuh protein untuk bergerak, lah itu tadi protein-protein yang siap untuk diedarkan ke tubuh yang bagian lain yang membutuhkan. Ada yang familiar dengan ini? Ini untai DNA yang masih terpilin ya. Ini proses pengubahan ini tadi, jadi DNA, RNA menjadi protein.
ternyata bahkan ketika kita mengatakan bahwa unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel, ternyata sel sendiri saja masih begitu kompleks ya isinya ya. Masih banyak sekali organela yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi masing-masing organela punya protein. Proteinnya ternyata masih bisa dipotong-potong lagi menjadi peptida. Peptidanya masih bisa dipotong-potong lagi menjadi asam amino apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sekompleks itu ya teman-teman ya. Ketika kita mengatakan unit paling terkecil adalah adalah sel. Nah, ternyata masih sangat kompleks gitu. Ya, ini Pak Aminin. Oke, masih connecting itu audio. Baik. Kelompok 1. Siapa saja ini? Ya. Kelompok 1. Syaifullah, Masyudi, Rifki, Arik, Suma, Hanifatul Makfiro. Apakah ada semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Berapa orang yang hadir? Ya, kelompok 1 berapa orang yang hadir? Semua. Hadir semua, oke. Jadi untuk sistemnya presentasi hari ini, setiap kelompok saya beri maksimal 30 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Nah, jadi setelah ini salah satu dari 6 orang ini silahkan menjadi moderator yang mengarahkan teman-temannya untuk presentasi, kemudian nanti proses tanya jawab, dan juga di akhir sesi nanti ya, entah setelah 2 kelompok lah paling tidak, nanti kita melakukan kuis ya. Jadi gimana teman-teman, apakah sudah dibuat kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, oke, aman ya kalau begitu. Baik, silakan kelompok 1, siapa yang menjadi moderator? Mas Syaiful, Mas Hudi, Mas Rifki, Arik, Suma. Oke, silakan. Siapa ini? Sudah dilakukan pembagian nanti yang presentasi kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, baik kalau begitu karena ini presentasi pertama ya untuk kalian ya. Bagaimana? Baru pertama kali presentasi? Oh, ini Pak Amin sudah bergabung. Pak Amin? Tes Pak Amin? Wah, ini ya. Baik, saya serahkan kepada kelompok 1 ya. Silakan melakukan share screen kelompok 1. Belum terlihat ya presentasinya ya. Mas Hudi belum terlihat slide presentasinya. Nah, oke, sip. Ya, silahkan.
sekalian setelah azan dulu nggih, teman-teman. Sebentar lagi Iya, azan Bu. Isya. Iya, Bu. Nggih.
Sul, setan sul. Oke, silahkan kelompok 1. Ayo rek kelompok 1. Bu, izin salat dulu, Bu. Oke, silahkan. Sul. Salat dulu, Bu. Silahkan. Oke, silahkan kelompok 1. Mana ini? Mas Yudi, mana ini Mas Yudi? Enggak boleh bilang gitu, Mas Rizky. Aku tolong Bu, setan Bu Samsul nak ngarep Bu, ya Allah. Kenapa? Sul, tolong ke belakang Sul, please Sul. Ayo. Angel. Ini kelompok 1 mana ini? Tadi sudah share screen, mana ini? Kelompok 1, Mas Yudi. Bentar Bu, putus-putus Bu. Oke. Ya, silakan. Saya tunggu. Atau begini. Ya, jadi bagi kelompok lain dan kelompok 1 juga, semua kelompok silahkan nanti mengirimkan slide presentasinya ke grup ya. Jadi barangkali ada koneksi yang trouble, nanti bisa langsung digantikan oleh temannya presentasi. Kemudian bagi yang mempresentasikan, kelompok yang presentasi silahkan mengaktifkan videonya ya. Nah, jadi silahkan Mas Yudi, kemudian Saifullah, Rifki, Arik, Suma, Hanifah, silahkan mengaktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Muhammad Saifullah, NIM saya 2001-02001. Nama saya Mas Yudi, NIM 200-102-002. Mengenalkan, nama saya Muhammad Riki Fanani Hasan, NIM 200102004. Nama saya Muhammad Haris Alifunas, NIM saya 2001-02010. Nama saya Suma Ardana Novaktavia, nomor NIM 2001-02006. Nama saya Hanifatul Maghfirah, NIM 2001-02007. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang protein. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Saifullah, monggo. Protein. Menurut Wikipedia, nama protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama, sedangkan pengertian protein secara umum adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon
hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfat. Slide selanjutnya. Beberapa makanan sumber protein adalah daging, telur, susu, ikan, beras, kacang, kedelai, gandum, jagung, dan buah-buahan. Karakteristik protein. Yang pertama, protein ikan bersifat tidak stabil dan mempunyai sifat dapat berubah atau denaturasi dengan berubahnya kondisi lingkungan. Yang kedua, apabila larutan protein tersebut diasamkan hingga mencapai pH 4,5 sampai 5, maka akan terjadi pengendapan. Tiga, sebaliknya apabila dipanaskan seperti dalam pemasakan atau penggorengan, protein ikan menggumpal atau terkoagulasi. Yang keempat, protein juga dapat mengalami denaturasi apabila dilakukan pengurangan kandungan air, baik selama pengeringan maupun pembekuan. Yang kelima, protein otot sebagian besar dalam bentuk koloid, baik berupa sol maupun gel. Selanjutnya, klasifikasi protein. Klasifikasi protein didasarkan pada antara lain yakni 1. Larutan, 2. Bentuk keseluruhan, 3. Peranan biologis. Next, Mas. Bisa next, Mas. Lanjut, Mas. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 2. Yang pertama, protein globular, yang kedua protein fibrosa. Protein globular adalah rantai peptida yang mengandung banyak lipatan berbelit. Rasio aksial kurang dari 10, misalnya. Slide-nya tidak bergerak ya ini ya. Coba kelompok 1 sampai 5 mengirimkan slide presentasinya ke grup ya. Ya, Bu. Yeah. Sudah, Bu. Sudah. Ini kelompok 4 sama kelompok 2 ya. Sistem hormon kelompok 2 ya. Oke. Coba kelompok 1 bisa dikirimkan. Oke. Oke, bisa dilanjutkan, Mas? Ya, terima kasih. Ikatan pada struktur protein. Struktur protein umumnya dipertahankan oleh 2 ikatan sangat kuat, yaitu ikatan peptida, ikatan sulfida, dan 3 ikatan yang lemah, yaitu ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostatif. Next. Klasifikasi protein berdasarkan daya kelarutannya. Yang pertama, albumin, protein yang dapat melarut dalam air dan dapat dipersipit
bersipitatan dari larutan pada konsentrasi garam yang tinggi. Yang kedua, globumin. Protein ini umumnya tidak melarut dalam air yang basah, garam, dan dapat melarut dalam larutan garam encer. Yang ketiga, glutelin. Protein yang tidak melarut dalam larutan netral, tetapi larut dalam asam dan alkali cair. Yang keempat, polamin. Protein yang melarut dalam 70-80% etanol dan tidak melarut dalam air atau etanol absolut. Klarifikasi protein berdasarkan fungsinya. 1. Enzim berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup. 2. Protein pembangunan berfungsi sebagai unsur pembentuk struktur biologi kekuatan. 3. Protein kontraktil berfungsi sebagai protein yang memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkontraksi, mengubah bentuk atau gerak. 4. Protein pengangkut memiliki kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. 5. Protein pengatur, yaitu beberapa protein membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologis, diantaranya yaitu hormon. 6. Protein bersifat racun, yaitu yang dapat menyebabkan keracunan makanan. 7. Protein pelindung, yaitu protein khusus yang dibuat oleh limfosit yang dapat mengenali dan mengendapkan atau menetralkan serangan bakteri, virus, atau protein asing dari sel. 8. Protein metabolis dalam tubuh. Sifat-sifat dari protein itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ionisasi. Ionisasi adalah protein yang larut dalam air akan membentuk ion yang mempunyai muatan positif dan negatif. Yang kedua, denaturasi. Denaturasi adalah beberapa jenis protein sangat peka terhadap perubahan lingkungannya. Yang ketiga, viskositas. Viskositas adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul di dalam zat cair yang mengalir. Keempat, kristalisasi adalah banyak protein yang telah dapat diperoleh dalam bentuk kristal. Yang kelima, sistem koloid. Sistem koloid adalah golongan lain yang tidak dapat menembus membran disebut koloid. Pengertian koloid lebih banyak dihubungkan dengan besarnya molekul atau pada bobot molekul yang besar. Di situ ada tabel bobot molekul dari protein. Lanjut, Mas. Slide 12. Nah, reaksi-reaksi khas protein. Reaksi-reaksi khas protein. Yang pertama, reaksi santoprotein. Yang kedua, ada reaksi Lipkin-Cold. Yang ketiga, ada reaksi Milion. Yang keempat, ada reaksi nitropurusida. Yang kelima, ada reaksi Sakaguchi.
Yang keenam ada pemurnian protein. Sudah. Oke, silakan Mas Syaiful untuk ditutup presentasinya dan ditanyakan kepada teman-teman untuk sesi pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Aku tanya. Silakan ini ya perlihatkan wajahnya ya, Mbak ya. Kemudian nanti disampaikan namanya siapa dari kelompok berapa. Bentar, Bu. Bu mau tanya, Bu. Oke, silakan langsung dipandu oleh moderator ya, Mas Syaif ya. Silakan Mas Syaif. Oke. Oke, silakan ditanyakan tadi siapa saja Ival. Oke, Mas Syaif. Iya, Bu. Ival. Mana ini Mas Syaif ini? Listia, Bu. Ival. Oke. Mas Syaifullah atau kelompok yang lain, maaf, anggota. Oke, silakan Mas Syaifullah, itu sudah ada 2 temannya yang mau bertanya. Dipersilakan, Mas. Itu tadi sudah ada Mas Ival dan Mbak Listia. Dipersilakan, Mas. Iya, oke. Apa pertanyaannya? Siapa dulu ini yang dipersilakan? Yang Mbaknya dulu, karena yang bertanya dulu tadi. Silakan, Mbak. Ya, boleh dibukakan reaksi-reaksi khas protein, Mbak? Mas Sudi. Yang reaksi tadi, yang reaksi. Slide 14, Mas Sudi. 12 deh, 12. Slide 12. Mas Sudi. Halo. Sebentar, Mas Sudi sedang salah koneksi ya. Iya, Kak, apa-apa kok. Aku sabar. Saya bantu share screen ya. Slide yang nomor berapa? Kelompok 1? Nomor 12, Bu. 12, Bu. Oke, silahkan dijelaskan. Saya mau bertanya. Reaksi yang santoprotein itu reaksinya seperti apa? Terus pada apa reaksi itu terjadi? Yes. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Nama saya Muhammad Ival Haikal Hermawan dari kelompok 5. Saya mau bertanya, kandungan protein yang paling tinggi dari semua jenis ikan tawar itu apa saja? Ikan air tawar, sebutkan. Oh ya. Sebentar. Apakah boleh bertanya? Sebentar, dulu. Oke. Oke, silahkan didiskusikan bagi kelompok 1 ya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Saya tanya tadi nggak apa-apa kan Bu? Oh iya, enggak apa-apa. Kan itu nanti bagaimana moderator ya yang mengatur ya. Jadi ada berapa jumlah pertanyaan itu nanti bagaimana moderator dari masing-masing kelompok. Seperti itu, Mas. Oh, Ibu, nggih. Mas Sugi, tadi mau bertanya apa, Mas? Yang ikat-ikatan tadi, Bu. Ikatan, oke. Nanti jika memang waktunya tidak cukup, saya bantu menjelaskan ini, Mas. Iya, Bu. Oke. Yang ditanyakan apanya, Mas? Di slide yang dijelaskan, Bu ya. Ada ikatan kuat sama ikatan yang lemah. Nah, ikatan lemah itu terdiri dari ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostatif. Elektrostatik. Nah, gitu. kenapa dan interaksi hidrofobik sama elektrostatik sebut ikatan yang lemah, Bu? Oke, ya. Baik. Terima kasih. Sami-sami. Ya, nanti kita membedah materi ini ya, karena memang kalau misalnya saya jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Jadi materi tentang protein sendiri itu saya mempersiapkan slide itu sampai 50. Jadi 50 slide. Baru protein, belum nanti asam amino, belum sistem hormon. Makanya kenapa ini saya bagi kelompok supaya bisa mewakili nanti. Jadi teman-teman kurang pahamnya di sini, nanti oke, saya coba membantu menjelaskan ke teman-teman ya. Jadi kalau mau mengikuti materi yang sudah saya siapkan itu teman-teman nanti pusing. 50 slide satu materi ya. Memang pembahasan tentang protein, sistem hormon, asam amino, kemudian asam lemak, gliserol itu adalah hal yang dasar ya. Jadi justru karena dasar ini tadi sangat banyak dibahas, artinya nyambungnya itu kemana saja dan namanya basic itu ya banyak sekali yang memang ilmu ini diperlukan gitu loh untuk teman-teman memahami materi-materi di semester berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kelompok 1 bagaimana, Mas moderator? Sudah siap untuk Sebentar, menjawab? Bu. Oke, sebentar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada protein, ada lemak, kemudian ada sistem hormon. Nah ini saya rasa di fisiologi juga belajar ya, fisiologi fisiologi komoditas akuakultur ya teman-teman ya. Fisiologi komoditas akuakultur. Itu kuliahnya kapan ya teman-teman ya? Pun, Bu. Kenapa? Kuliahnya kapan itu fisiologi komoditas akuakultur? Adanya biologi komoditas, Bu. Oh, biologi. Komoditas. Biologi komoditas, bukan fisiologi komoditas. Bukan, Bu. Masuk di sana, Bu. Oh, biologi komoditas akuakultur. Itu perkuliahannya kapan ya? Seharusnya tadi jam 4, Bu. Terus? Berhubung Pak Jamilnya istrinya masuk rumah sakit, jadi dipindah dari Kamis. Jam 4. Oke. Gini. Jadi nanti insya Allah teman-teman bertemu saya lagi ya di mata kuliah biologi komoditas. Oke. Bagaimana kelompok 1? Oke. Sudah saya menemukan jawaban untuk yang mbaknya tadi. Ya, silakan. Reaksi sentroprotein digunakan untuk mendeteksi apakah ada gugus benzena dalam zat makanan atau itu. Berarti itu uji kadar gula dalam makanan. Contoh kalau ada kadar gulanya akan terdapat cincin kuning di cairan yang sudah ditetesi. Saya belum tahu apa cairannya.
Oke, silakan dilanjut, Mas. Sekian. Oke ya. Terima kasih Mas Syaifullah. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Oke, jadi di sini sedikit saya menjelaskan ya. Di sini ada beberapa reaksi khas protein. Ada santoprotein, Hopkins-Cole, Milon, nitroprussida, Sakaguchi, pemurnian protein. Nah, jadi sebenarnya reaksi yang nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah tata cara pengujian protein. Gitu ya. Jadi ini adalah tata cara pengujian protein. Nah, jadi yang tadi sudah jelaskan Mas Syaif, kalau untuk santoprotein ini dia mengetahui dari keberadaan cincin benzen. Lah, cincin benzen ini adalah salah satu karakteristik protein. Jadi kalau protein itu bentuknya, strukturnya itu selalu ada cincin benzena yang bentuknya segi 5 atau segi 6 itu. Nah ini, jadi ketika misalnya ada suatu senyawa, dia memiliki gugus yang ada benzennya atau gugus karakteristik protein, oh berarti di sini ditunjukkan bahwa zat tersebut itu mengandung protein. Jadi seperti itu. Ini ada untuk reaksi-reaksi mengukur protein secara kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Jadi kalau kualitatif itu bagaimana? Kualitatif itu berarti yang bisa dilihat. Berarti kan secara kualitas, tapi kita masih tidak bisa mengukur. Oh kira-kira ini warnanya, misalnya kalau protein itu kan warnanya, saya lupa, santoprotein atau Hopkins-Cole, itu dia menunjukkan warna biru. Nah, oh ternyata ketika diberikan suatu reagen, dia warnanya biru. Oh berarti dia ada proteinnya. Ini ada 3 senyawa nih, 3 zat yang berbeda. Ada A, B, C, kemudian yang satu warnanya biru, yang satu warnanya biru muda, yang satu warnanya biru tua. Nah, ini kan sama-sama mengandung protein. Tapi kita tidak tahu yang mana di antara ketiga zat-zat tersebut yang memiliki kadar proteinnya yang paling tinggi. Nah, itu kan seperti itu. Makanya itu adalah kualitatif. Kualitatif artinya kita hanya berdasarkan melihat secara kasat mata ini mengandung protein atau tidak, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau yang secara kuantitatif, kita memperkirakan, mempersentase berapa persen kandungan proteinnya, nah itu baru, saya lupa ya yang mana ya di antara ini Milon, nitroprussida atau Sakaguchi ya. Itu bisa untuk digunakan mengukur secara kuantitatif, oh misalnya ini persentasenya berapa persen, atau dengan metode Burette itu juga bisa ya. Jadi yang saya kenal itu istilahnya itu ya Burette seperti itu ya. Nah, itu tapi kalau reaksi ini kan senyawanya. Jadi senyawa apa yang digunakan dalam mengkuantifikasi atau kualifikasi kandungan protein tersebut gitu. Nah, kemudian ada yang nomor 6, pemurnian protein. Pemurnian protein ini yang sudah pernah saya lakukan ya, teman-teman ya. Jadi, karakteristik pemurnian protein ini adalah misalkan kita punya satu makromolekul. Nah, kalau penelitian saya itu saya punya spirulina, saya punya chlorella. Jadi, spirulina dan chlorella ini kan dia adalah satu kesatuan zat ya. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada lemaknya gitu. Terus kalau yang spirulina itu kan dia tinggi sekali kadar proteinnya. 60-70% itu mengandung protein, ada pigmennya juga ya. Nah, di sini pemurnian protein itu dilakukan ketika kita membutuhkan senyawa tersebut untuk sesuatu ya. Misalkan kalau di saya itu untuk obat. Nah, jadi saya melakukan pemurnian protein. Nah, jadi dihilangkan kadar senyawa-senyawa yang lain, jadi karbohidrat dan lain-lain itu dihilangkan, diberikan larutan. Nah, kalau yang di penelitian saya itu namanya larutannya TCA. Nah, itu kemudian diberikan larutan
TCA tersebut sehingga zat-zat lain selain dari protein itu luruh semua, hilang semua gitu. Jadi diluruhkan itu biasanya ketika kita mengekstrak ya. Jadi apa ya, misalnya bubuknya itu kan yang masih kasar ya. Jadi yang masih banyak karbohidrat proteinnya kita berikan pelarut itu tadi, misalnya TCA. Setelah diberikan pelarut, itu nanti kan terjadi pengikatan protein ya. Nah, protein yang diikat itu biasanya ada di bagian airnya, di pelarutnya. Sehingga yang tadi bubuknya itu dibuang, karena kan proteinnya sudah diikat di pelarut ini. Nah, kalau sudah nanti diikat, baru si air ini tadi itu diuapkan, menghilangkan pelarut, baru nanti kita mendapatkan protein yang sudah murni. Nah, itu begitu ya. Ini gambaran penjelasan sedikit tentang apa saja sih reaksi khas protein. Insya Allah kalau yang untuk santoprotein dan Hopkins Cole ini nanti akan kita lakukan di praktikum ya. Jadi kita nanti punya senyawa, kita ujikan apakah senyawa-senyawa tersebut memiliki kandungan protein atau tidak. Begitu. Oke, kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan kedua? Bisa, Bu. Oke, silakan. Kandungan protein ikan air tawar dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya seperti ikan lele, nila, dan emas, ikan gurame adalah ikan yang kandungan proteinnya paling tinggi. Itu Bu jawabannya. Nggih, Bu, simpel sekali, Bu. Terima kasih. Ya, itu adalah pengetahuan bagi kita semua ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan ikan yang memiliki kadar protein yang paling tinggi itu tadi di gurame ya, gurame dan lele. Gabus itu juga tinggi, tapi yang lebih tinggi itu kadar albuminnya. Ya, jadi kalau lele itu teman-teman itu sangat sehat ya, kadar proteinnya itu kalau tidak salah di atas 40% ya. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk mendapatkan protein itu dari ikan aja sudah cukup, sudah ada proteinnya, sudah ada lemaknya, meskipun memang kadang kita masih butuh serat ya, serat dari sayur-sayuran gitu. Ya, Mas Ival, bagaimana? Ya, emang itu jawabannya, Bu. Oke. Tadi mau bertanya ikan paling tinggi protein ya ikan salmon, tapi saya tambahi ikan air tawar gitu. Oke, kalau salmon kan ini ya, ikan air laut ya. Oke, salmon itu juga tinggi kadar lemaknya itu. Omega 3-nya itu juga tinggi itu kalau. Nggih, Bu, banyak kandungannya, Bu. Oke, betul. Oke, bagaimana Mas kelompok 1? Apakah pertanyaannya sudah dicukupkan atau bagaimana? Mana ini kelompok 1? Waduh, kelompok 1-nya masih ini. Mana tadi yang ditanyakan Mas Suki? Ada tulisan please move this window away enggak teman-teman ini di tengah? Ya, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, ini mulai hilang ya. Oke. Nah, ikatan pada struktur protein ya. Oke, lebih baik saya, aduh, ini gimana ya? Nggak bisa hilang. Untuk menjelaskan ini lebih baik saya menunjukkan gambarnya saja. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi kan ada namanya gugus hidrogen ya.
gugus hidrogen itu ini loh, atom OH. Nah, jadi kalau dalam satu bentuk protein, ini kalau misalnya ada ikatan antara RR ini gugus amino ya, jadi bisa apa saja. Bisa bentuknya 2HN, H2N, bisa bentuk yang lain. Cuman untuk gugus belakangnya ini pasti sama, CH, COOH, NH2. Jadi yang membedakan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya itu adalah di sini, di R-nya. Nah, tadi dikatakan ada gugus yang lemah. Gugus apa tadi, gugus hidrogen ya. Nah, jadi gugus hidrogen itu ada di sini, OH ini. Ion hidrogen ya. Jadi karakteristiknya memang dia sangat lemah. Jadi sangat mudah untuk terpisah gitu loh. Teman-teman bisa bayangkan kalau di air laut itu juga ikatannya ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan air laut itu kan ikatannya juga ikatan hidrogen. Teman-teman bayangkan kalau misalnya di laut itu kan ada yang bagian apa ya itu namanya ya? Ada yang daerah kutub itu loh teman-teman, kan ada esnya ya. Ya. Di kutub itu kan sama-sama air, betul. Jadi di kutub itu kan sama-sama air, ada yang bentuknya es, ada yang bentuknya air. Ya, betul ya. Artinya apa? Mereka sama-sama air yang memiliki ikatan hidrogen. Namun, karena ikatan hidrogen itu sangat mudah untuk terpisah gitu ya. Makanya bentuknya jadi berbeda gitu loh. Jadi kalau misalnya ikatan ion dari air yang bentuk air ya, jadi itu tuh ikatan hidrogennya tuh rapat semua. Tapi kalau yang dalam bentuk es itu benar ada ikatan hidrogennya tapi agak ngawur gitu loh, strukturnya tuh agak renggang gitu loh teman-teman. Makanya kenapa sih disebutnya kok ikatan hidrogennya itu lemah? Itu karena memang karakteristiknya dia sangat mudah terpisah tapi juga sangat mudah untuk kembali gitu ya, sangat mudah untuk terhubung. Ya, ini pertanyaannya menurut saya lumayan advance ya. Tapi ini juga harus saya jelaskan sedikit-sedikit supaya teman-teman juga bisa nanti memahami. Bentar ya, saya munculkan Kameranya saya matikan ya Bu ya. Oh, nggih, silakan. Ikatan hidrogen. Nah, ini teman-teman. Terlihat ya slide-nya ya? Terlihat? Kelihatan, Bu. Nah, jadi ini loh ikatan hidrogen yang tadi saya katakan di protein itu kan ada OH ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk es, itu ikatan hidrogennya seperti ini, renggang. Gitu loh. Makanya dikatakannya ikatannya lemah. Lemah itu artinya apa? Sangat mudah terpisah dan sangat mudah untuk terhubung kembali. Jadi di sini, kalau misalnya kita membayangkan ada di mana namanya tadi, daerah kutub. Nah, jadi daerah kutub ini sama-sama air ya, sama-sama air laut. Cuman yang satu dia mengambang, yang satu dia tenggelam. Kalau dilihat komposisinya ini sama persis, struktur kimianya itu sebenarnya kandungannya sama saja. Misalkan di sini ada garam Na 35%. Ya, garam NaCl lah misalnya ya. Na-nya 35%. Maka yang di laut ini juga 35%, sebenarnya semuanya sama. Nah, yang berbeda ini adalah hanya di ikatan hidrogennya. Jadi ternyata dalam bentuk es itu dia struktur ikatan hidrogennya itu sangat renggang. Sementara kalau yang di air laut itu struktur ikatan hidrogennya sangat rapat. Nah, itu loh seperti itu. Untuk menjelaskan kenapa sih kok dikatakan ikatannya ini sangat lemah, ikatannya ini kuat. Nah, itu seperti itu. Gitu nggak masukin nggak? Iya, Bu. Ya. Oke, sebentar. Saya lihat lagi PPT kelompok 1. Ya, termasuk interaksi hidrofobik.
kelompok 1 hidrofobik itu apa? Ya, ada hidrofobik ini. Apa ini hidrofobik ini, Mbak? Mas. Saya boleh jawab, Bu. Oh iya, silakan. Tidak mudah berinteraksi dengan air. Takut air, Bu. Takut air, oke, ya betul. Iya, ada namanya hidrofobik, hidrofilik. Tadi yang jawab siapa aja? Mas Syaif sama? Saya, Bu. Saya. Siapa saya? Mas Minan. Oke. Ya, jadi tidak mudah tidak suka dengan air ya. Jadi interaksi hidrofobik berarti adalah dua molekul yang dia sama-sama tidak suka berinteraksi dengan air. Nah, itu ternyata dia membentuk satu ikatan yang lemah. Artinya mudah terlepas, mudah terhubung. Elektrostatik berarti kan dia memiliki muatan elektron. Nah, itu juga sama ya. Bentuk ikatan. Oke. Sebentar, tadi ada sedikit saya beri masukan ya untuk kelompok 1 dan kelompok yang lain karena ini juga masih dasar ya bagi teman-teman. Jadi saya rasa ini adalah momen bagi teman-teman untuk belajar banyak. Jadi untuk presentasi, jadi ya teman-teman, tata caranya saya nanti akan mempersilahkan kepada moderator. Jadi nanti moderator yang akan mengatur semuanya dari presentasi, kemudian siapa saja yang bisa menjawab sampai nanti selesai ya. Jadi ditutup kegiatannya gitu ya. Itu seperti itu. Nanti diserahkan kepada moderator. Gitu. Termasuk nanti kepada kelompok 2 silahkan dipersiapkan siapa moderator kelompoknya. Nah, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Waktu yang saya berikan 30 menit, memang nanti tetap akan saya beri banyak masukan dari segi presentasinya supaya nanti teman-teman ketika presentasi di mata kuliah ini maupun mata kuliah lain itu akan semakin baik lagi ya. Oke, jadi untuk yang ini ya, tolong teman-teman, jadi di sini kita sama-sama belajar ya, saya tidak menyalahkan karena memang teman-teman dalam proses belajar, namanya orang belajar itu boleh salah, gitu ya. Jadi kalau presentasi ataupun membuat makalah ataupun yang lain, mohon teman-teman jangan menggunakan Wikipedia ya. Jadi jangan menggunakan Wikipedia. Jadi kalau misalnya nanti mau mencari definisi protein, langsung saja cari di Google protein jurnal atau protein PDF. Nah, itu saya rasa teman-teman kalau ingin nanti bisa lebih mudah mengerjakan skripsi maupun tugas-tugas, biasanya dosen akan yang dilihat itu daftar pustakanya ya. Jadi kalau daftar pustakanya teman-teman misalnya lebih banyak menggunakan jurnal, biasanya nanti nilai poinnya itu lebih bagus gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Saya rasa definisi protein itu di jurnal sudah banyak ya. Jadi dicarinya seperti itu saja. Protein jurnal. Nanti kan sudah muncul beberapa PDF. Kalian buka, di situ nanti dilihat, oh definisi protein menurut siapa misalnya ya. Oh definisi protein menurut Syaifullah 2020 atau Hanifatul 2020. Itu apa definisinya. Itu seperti itu ya. Jadi ini tidak apa-apa teman-teman. Nanti silahkan untuk presentasi selanjutnya di kelas yang lain jangan menggunakan sumber Wikipedia ya. Oke, terus di sini teman-teman sudah paham ya karakteristik protein ya? Secara umum sudah belajar dari SMA saya rasa. Proteinnya, Bu. Ya, karakteristiknya. Aku mau tanya, Bu. Oke, silakan. Protein kan ada dua ya, Bu ya. Protein hewani sama nabati. Itu perbedaannya itu signifikan atau minor, Bu? Perbedaannya, Bu. Protein hewani. Ada sesuatu yang tidak dipunyai protein nabati dan yang tidak dipunyai protein hewani gitu, Bu. Kan katanya harus seimbang protein hewani dan nabati. Makasih. Geng. Kalau sepengetahuan saya ya, protein baik di hewani dan di nabati itu tidak banyak perbedaan. Gitu ya. Jadi
kalau kita lihat dari strukturnya yang dibutuhkan untuk tubuh itu kan asam amino esensial. Nah, nanti kelompok 3 yang menjelaskan asam amino esensial ini tadi. Nah, jadi saya rasa untuk asam amino yang esensial ini juga ada ditemukan baik di protein hewani maupun di protein nabati. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya sejauh ini ya, itu sama saja sih protein hewani atau nabati karena sama-sama memiliki asam amino esensial. Hanya paling beberapa jenis asam amino yang non esensial mungkin adanya di nabati. Jadi ada beberapa, saya lupa ya, ada 3, 4, sekitar 3 atau 4 asam amino yang non esensial itu dia punya cincin yang juga berikatan dengan ini apa namanya mineral itu loh, zat-zat mineral. Nah, biasanya karena di tanaman itu kan dia memiliki mineral yang langsung masuk ke dalam akar ya. Makanya di situ kemungkinan saya rasa itu dia itu sudah punya cincin-cincin asam amino yang non esensial ini tadi sudah ada di nabati. Sementara kalau di hewan itu enggak ada. Jadi hanya protein yang esensial itu saja. Makanya kita masih tetap butuh protein yang dari nabati karena mineral-mineral ini tadi selain didapatkan dari mineral itu kan bisa didapatkan dari zat makanan, juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita mendapatkan protein dan juga protein yang berikatan dengan mineral. Sementara kalau di ikan itu mineralnya jauh lebih sedikit gitu loh. Karena hampir tidak ada. Itu yang di ikan itu lebih banyak proteinnya. Jadi hanya protein itu saja, bukan protein yang berikatan dengan mineral. Mungkin seperti itu ya Mas Minan ya. Oke, mana ini Mas Minan? Ya Bu. Ya, itu yang gimana Mas Minan? Bisa sharing mungkin Mas? Enggak Bu. Sama saya mau tanya satu lagi. Oke, silakan. Tadi kan disebutkan kalau ikan salmon itu proteinnya tinggi. Terus saya pernah baca atau dengar gitu. Apa kalau ikan king cobia itu lebih tinggi dari salmon? Oh, cobia, betul. Iya. Oke. Iya. Jadi teman-teman ini menarik ya, king cobia. Jadi king cobia ini penelitian teman saya ya. Jadi penelitian teman saya sendiri itu memang meneliti ikan cobia. Ikan cobia ini lagi hits sekarang ya. Jadi memang ikan cobia itu proteinnya juga tinggi ya. Ini sekarang di Indonesia sudah ada belum ya ikan king cobia itu? Ada Bu. Ada ya? Iya. Ini memang lagi tren ini penelitian untuk ikan king cobia ini. Betul, memang dia sangat tinggi. Makanya tadi saya katakan ya, kalau misalnya dikatakan salmon itu proteinnya tinggi memang betul. Cuman kalau salmon itu biasanya yang lebih dimanfaatkan itu kandungan omega 3-nya itu, asam lemak dan omega-nya itu tinggi itu kalau di salmon itu. Proteinnya tinggi betul, tapi asam lemak dan omega 3-nya juga tinggi. Makanya kan harganya mahal ya salmon itu. Karena dia sama-sama tinggi. Ibarat proteinnya 45%, asam lemaknya juga 45% gitu. Kalau king cobia memang iya, dia di atas 45. Oke, Mas Minan. Teman-teman kalau ada yang tertarik untuk menganalisis ikan tersebut bisa nanti kita riset dengan saya ya. Saya suka untuk menganalisis kandungan gizi pada ikan, kemudian nanti kita manfaatkan untuk misalnya untuk pengobatan atau untuk sebagai suplemen ikan. Ya, silahkan ya. Bentuknya kayak toman. Kenapa? Bentuknya kayak toman. Iya, betul. Itu lagi hits itu memang. Penelitian king cobia itu sekarang lagi mulai naik trennya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tren penelitian yang lagi naik itu senyawa fucoidan dari rumput laut coklat. Jadi rumput laut coklat itu kan biasa dijadikan obat. Itu kemarin lagi tren. Sekarang yang tren memang king cobia itu. Lagi banyak diteliti. Ya. Ada lagi? Wah, ini jam 8 ya. Kalau kelompok 2 presentasi juga notut enggak ya? Notut Bu. Enggak Bu. Kalau lama-lama kasihan kelompok-kelompok selanjutnya Bu. Iya, betul. Oke deh ya.
Jadi sebentar. Hidrofobik. Oh ya, saya sedikit lagi saja. Jadi ini tadi yang saya katakan ya. Tadi kan ada sel. Sel itu dia bekerja sesuai dengan peruntukannya masing-masing ya. Jadi ada satu sel yang nanti fungsinya untuk sebagai protein pembangun. Ada satu sel yang nanti sel tersebut fungsinya menjadi enzim gitu. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi DNA dirubah menjadi RNA, RNA nanti dirubah menjadi protein yang apa ini tujuannya jadi apa? Apakah sebagai pengatur, apakah dia sebagai pelindung, itu tadi ya. Yang gambarnya DNA dibuka, terus dipotong-potong gitu loh. Nah, itu. Nah, terus ini aja deh yang terakhir. Ada beberapa catatan di saya untuk yang perlu saya jelaskan. Nah, jadi kalau ionisasi, berarti kan betul, ionisasi proteinnya ini bisa memiliki muatan positif dan negatif. Nah, yang jadi catatan saya adalah denaturasi dan viskositas. Denaturasi itu adalah kerusakan protein. Nah, jadi kerusakan protein ini terjadi pada suhu berapa? Suhu di atas 60 derajat Celcius. Makanya kalau teman-teman mau masak ikan, masak sayur, itu kalau bisa apinya kecil saja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masak ikan terus apinya dibesarkan, yang penting wis mateng. Lah itu hati-hati, jangan-jangan yang kita makan itu hanya dagingnya saja tapi proteinnya sudah hilang. Jadi kadar apa ya, tinggal kadar air, tinggal kadar kadar air dan karbohidrat itu mungkin masih ada. Jadi kalau kalian mau diet terus makannya digorengnya itu tinggi gitu ya, dimasaknya itu tinggi, maka proteinnya akan mengalami denaturasi, proteinnya mengalami kerusakan. Ini suhu 60 derajat Celcius itu sudah mengalami kerusakan. Gitu ya. Jadi sangat peka terhadap perubahan lingkungannya sehingga dia bisa mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan protein. Nah, kalau viskositas ini adalah kekentalan zat cair, artinya protein ini dia kental ya, sifatnya itu adalah kental, maka molekulnya ini akan bisa mengalir gitu ya. Jadi dia protein ini bisa mengalir kemana saja karena dia memiliki kekentalan. Oke, itu saja deh. Silakan kelompok 2. Ya, Bu. Oke, silakan. Mbak Windarti bisa share screen? Terima kasih kelompok 1 ya. Oh ya sudah. Mbak Nanda, Minan bisa Minan? Aku ya, punya laptop. Oke, Minan. Ya. Bentar. Sudah ada gambarnya tak Mas Samsul Bahri tadi? Iya, Bu. Oh, oke. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Ditutup dulu kelompok 1, silakan. Mohon maaf ini. Cipa. Silakan kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Sudah kelihatan tak, Bu? Sudah kelihatan. Udah, Bu. Tuh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan tentang sistem hormon pada ikan. Slide kedua, Mas, tolong. Next. Ya, kenalnya di awakmu. Oh, perkenalan dulu, ta. Satu-satu aja, ta, sembarang. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan. Nama saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak. Kemudian ada Muhammad Abidin. Nama saya Windarti. Nama saya Dwi Sugiarto.
Kan si Jirek. Dan Nanda Ayu Safitri. Nanda Ayu Safitri. Untuk Mas Bidin sepertinya gak bisa gabung nih, sepertinya sudah apa-apa. Next, Mas. Untuk penjelasan sistem hormon tentulah sangat banyak, tapi untuk di kelompok kami cuma akan menjelaskan sebagian, antara lain pituitari, tiroid, ginjal, gonad, pankreas, dan urofisis. Untuk penjelasan pertama, pituitari akan dijelaskan oleh teman kami, Mbak Windarti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisa terletak pada lekukan tulang di dasar otak, sela tursika. Terdiri dari dua bagian utama, yakni adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri dari pars distalis dan pars intermedia. Neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa. Lanjut. Pars distalis, bagian utama adenohipofisa, menghasilkan sel-sel pensekresi antara lain hormon prolaktin, pengaturan Na ikan tawar, hormon adrenokortikotropik, ACTH, hormon pelepas tiroid, TSH, hormon pertumbuhan, STH, somatotropin, gonadotropin. Pars intermedia mensekresi hormon pelepas melanosit, MSH, yang berfungsi mengontrol melanopora dan juga dalam melanogenesis. Pelepasan hormon diatur oleh faktor-faktor yang berasal dari hipotalamus. Lanjut. Neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mengekskresikan, dan hasil ekskresinya ini berupa oksitoksin, arginin vasotoksin, dan juga isoleusin yang berfungsi sebagai osmoregulasi dan juga reproduksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Minan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau yang biasa kita sebut sebagai kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terletak di bawah jakun atau tenggorokan dan berbentuknya seperti kupu-kupu. Kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu triiodtironin atau biasa disebut T3, tiroksin atau T4, dan juga hormon tiroid. Ketiga hormon tersebut biasanya tercampur dalam sel darah merah, sehingga jika kita ingin melihat kandungan dari hormon tiroid, maka bisa dicek melalui cek darah. Kemudian beberapa penyakit yang bisa menyerang kelenjar tiroid antara lain hipotiroidisme, yaitu jumlah hormon tiroksin yang diproduksi terlalu sedikit. Kemudian hipertiroidisme, yaitu ketika hormon tiroid yang diproduksi berlebihan. Kemudian ada penyakit gondok yang disebabkan karena kekurangan yodium, biasanya terlihat benjolan di sekitar leher. Kemudian ada nodul tiroid, yaitu benjolan padat berisi air yang terbentuk pada kelenjar tiroid. Kemudian ada kanker tiroid, yaitu penyakit tiroid yang terjadi akibat munculnya sel kanker pada kelenjar tiroid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kelenjar ginjal. Ginjal merupakan Halo. Halo, silakan Mbak Nanda. Nanda. Ya. Selanjutnya ginjal.
Duh, kok wis ngaleh. Minan. Oke. Koncet. Selanjutnya ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin. Antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, dan korpus taneus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui hormon ACTH. Next. Halo. Suaranya kok hilang? Kendala sinyal mungkin. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kelenjar gonad. Ya, gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Gonadotropin memiliki dua hormon, yaitu HCG dan PMSG. Hormon gonadotropin yang terdapat menginduksi pematangan gonad. Hormon HCG dan PMSG. Di sini dijelaskan hormon HCG adalah berperan memacu terjadinya maturasi gonad dan ovulasi pada ikan. Pengaplikasian HCG yaitu untuk membantu proses reproduksi dengan merangsang steroidogenesis, diantaranya sekresi testosteron dan estradiol. Sedangkan hormon PMSG atau pregnant mare serum gonadotropin merupakan hormon non-pituitari gonadotropin. Biasanya digunakan sebagai suplemen media karena mempunyai efek biologis seperti FSH dan sedikit LH. Slide selanjutnya akan dibaca dengan Mas Irfan. Monggo. Oh iya. Yang penjelasan kelima adalah Pulau Langerhans atau pankreas. Adalah daerah pankreas yang mengandung sel-sel endokrin atau penghasil hormon yang ditemukan pada tahun 1869 oleh ahli anatomi patologi dari Jerman yang bernama Paul Langerhans. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar Langerhans ini ditemukan di dekat usus halus dan kantung empedu. Kelenjar pulau Langerhans ini mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Next. Hormon insulin pada ikan berperan dalam metabolisme karbohidrat dan proses pembuatan lemak di dalam tubuh ikan. Hormon glukagon berperan dalam pemecahan glikogen dan lemak di dalam hati. Next. Yang terakhir adalah Mas Habibin, karena Mas Habibin tidak hadir, katanya mau dijelaskan oleh Mas Ugi. Oh, silakan Mas Dwi. Ya, maaf. Iya, terima kasih Mas. Urofisis. Urofisis nama lain dari caudal neurosekretori. Merupakan neurosekretori yang terletak pada bagian belakang spinal cord atau sumsum tulang belakang. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan. Secara umum, sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Urofisis ini mengsekresi dua jenis hormon, yaitu urotensin 1 dan urotensin 2. Urotensin 1 berperan merangsang produksi hormon steroid oleh jaringan internal.
Sedangkan urotensin 2 berperan dalam pengambilan ion oleh usus ketika ikan berada di air laut. Merangsang kontraksi jantung, usus, saluran gonad, dan gelembung air seni atau urinary bladder. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan kami batasi 2 dulu. Saya Van. Tanya. Halo? Saya Halo? mau tanya. Tanya. Oh iya, Mbak. Mbak Tiara. Mbak Tiara ya? Ya, saya mau tanya. Iya, silakan. Saya juga. Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Samsul. Oh, Ya, Tiara sama Samsul. Oh iya. Tiara dulu. Mau tanya apa? Tadi kan disebutkan ginjal itu merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel ya. Antara lain itu jaringan internal, sel-sel kromafin, dan korpus sel stanius itu tolong dijelasin satu-satu, nggak tahu. Sebentar. Ginjal Mas Minan. Ginjal tolong dibuka slide-nya. Yang mana tadi? Mbak Tiara? Ya, yang ini. Yang ini ya? Ya. Mohon dijelasin jaringan internal itu apa? Sel-sel kromafin itu apa? Korpuskel stanius itu apa? Oh iya, terima kasih. Berikutnya Mas Samsul. Kami tampung 2 dulu. Apa yang dimaksud dengan melanopora dalam melanogenesis dan serta fungsinya? Yang apa? Melanofora? Iya, melanopora. Di apa itu, ginjal gonad atau tadi? Apa tadi? Kurang. Pituitari yang pertama. Pituitari. Di hati. Dalam mana tadi? dan serta fungsinya itu, Mas. Melanofora. Iya, soalnya saya nggak tahu. Lanjut. Next Minan. Nah, yang ini. Oh ya, yang ini. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Jadi nggak apa-apa tanya daripada nggak tahu itu. Oke, sambil menunggu kelompok 2 ya, akan menjawab pertanyaan. Oh, di sini tadi saya melihat ada hormon-hormon yang untuk reproduksi ya. Ada hormon gonadotropin, ya hormon-hormon untuk proses gonad ya. Nah, jadi teman-teman, nanti ketika teman-teman belajar mungkin di sistem budidaya ikan, nanti kalian akan melakukan pemijahan lele. Nah, di situ kan kalau misalnya kita belajar tentang pemijahan, biasanya kan pemijahan terjadi secara alami dan juga ada pemijahan yang secara buatan ya. Jadi kalau misalnya pemijahan secara alami, induknya dipisahkan terlebih dahulu, setelah nanti dipilih karakteristik induknya masing-masing, kemudian setelah dipilih, kemudian disatukan, dan
kondisinya disesuaikan dengan kondisi pemijahan ya. Jadi dibuat ikan itu nyaman sehingga bisa melakukan pemijahan. Nah, ada kalanya suatu ketika itu ikan itu tidak mau melakukan pemijahan ya. Jadi entah dia dalam posisi ikannya itu stres atau misalnya kalau kayak lele itu dia tuh harus gelap ya, karakteristiknya ikan lele itu ketika pemijahan harus gelap. Kemudian juga suhu itu kan juga harus optimal. Lele itu suka suhu hangat, jadi ketika di situ nanti kondisinya sering hujan, otomatis pH air berubah, suhunya juga lebih rendah. Maka kadang lele itu sudah disatukan, tidak mau melakukan pemijahan. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya, biasanya nanti kita menggunakan hormon tambahan ya. Jadi bisa dilakukan pemijahan secara buatan menggunakan hormon agar si ikan ini mau bereproduksi. Nah, jadi caranya itu adalah ada di sistem hormon juga ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit, metil testosteron itu kan hormon yang ada di jantan ya. Nah, jadi ikan lele itu nanti dipecah bagian kepalanya. Jadi dipecah bagian kepalanya itu kemudian nanti diambil ada satu organ yang di situ dia mengandung hormon ovaprin. Nah, jadi si hormon ovaprin ini nanti dihancurkan ya, jadi dihancurkan, dijadikan pakan atau nanti dicampurkan ke air itu supaya si ikan ini mau melakukan reproduksi. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari sistem hormon kaitannya dengan sistem budidaya ikan. Hormon apa tadi? Nah, kemudian juga tadi ada insulin dan glukagon. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa di manusia itu hormon, ketika ada orang yang di situ dia diabetes itu kan kebanyakan gula ya. Jadi sebenarnya kadang diabetes itu disebabkan oleh terlalu banyak konsumsi gula atau karbohidrat ya. Sekali lagi karbohidrat itu adalah gula, makanya kemarin saya terangkan ketika kita memakan sesuatu dan dia ada manisnya, berarti dia ada kandungan gulanya. Bahkan ketika alkohol ya, alkohol sekalipun itu termasuk jenis karbohidrat. Nah, kembali lagi ke hormon insulin. Jadi ketika ada seseorang ya, ini kenapa saya memberikan gambarnya itu ke manusia, karena memang teman-teman mungkin lebih bisa membayangkan manusia. Jadi kalau misalnya manusia ini dia kena diabetes, itu berarti kadang bukan hanya disebabkan oleh dia terlalu banyak karbohidrat. Kadang ketidakmampuan hormon insulin bekerja, makanya ada orang yang harus suntik insulin gitu. Jadi mungkin kadar karbohidrat yang dimasukkan tetap atau lebih sedikit sebenarnya karbohidrat yang dimasukkan. Tapi karena hormon insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik, hormon yang mengatur kadar karbohidrat di dalam tubuh ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka akhirnya orang itu terkena diabetes, kelebihan gula dalam tubuhnya, dalam darahnya, itu seperti itu. Nah, jadi tadi juga ada ya hormon di apa tadi ya, sebentar. Coba Mas diarahkan ke hormon tiroid ya. Jadi di manusia itu sama dengan di ikan, juga ada hormon tiroidnya, ada hormon endokrin, ada hormon estrogen yang kurang lebih fungsinya juga hampir sama. Cuman kalau di ikan efeknya tidak terlalu signifikan ya, ketika nanti ikan tersebut terlalu banyak gula di dalam tubuhnya, itu tidak terlalu signifikan, tidak seperti di manusia. Oke. Itu saja yang bisa saya tambahkan ya untuk materi sistem hormon. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap menjawab pertanyaan? Sebentar Bu ya, masih nyari. Oke. Sebentar Bu, masih nulis. Oke ya. Jadi memang kalau istilah hormon itu memang sangat banyak ya, hormon-hormon di ikan itu juga sangat banyak, kemudian juga sangat kompleks. Nah, hormon ini biasanya bagian dari kelenjar ya, jadi ada kelenjar, ada nanti di dalamnya ada sistem hormon, di mana di sistem hormon itu ada sel-sel yang bekerja sama untuk satu fungsi tertentu. Jadi
apakah hormon termasuk protein, Bu? Ya. Jadi ada hormon, ada enzim, itu juga semuanya termasuk ke dalam protein. Makanya protein itu adalah intisari kehidupan. Jadi bahkan DNA, RNA itu juga semuanya termasuk ke dalam protein. Seperti itu, teman-teman. Bu, boleh tanya enggak, Bu? Kenapa, Mas Rizky? Mau tanya, Bu. Oke. Apa kegunaan hormon pada ikan, Bu? Kegunaan hormon pada ikan. Semangat Mas Rizky. Kegunaan hormon pada ikan ya sangat banyak, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 2. Kemudian yang saya tambahkan itu tadi hormonnya. Nggih. Bu. Nggih, sudah. Mau menjawab. Oke, silakan. Dari Tiara. Oke, silakan. Kalau mau share screen silakan ya. Fungsi dari jaringan internal sel kromafin dan juga korpuskel stanius. Yang pertama, jaringan internal berfungsi untuk mengekskresikan hormon adrenokortikosteroid yang mengontrol proses osmoregulasi dengan mempengaruhi ginjal, insang, dan saluran gastrointestinal dan mempengaruhi metabolisme protein dan karbohidrat. Yang kedua, sel-sel kromafin berfungsi untuk mensekresikan adrenalin, mengadakan respon terhadap hormon ini, menaikkan kadar gula darah, konsentrasi melanin, dan melanopora. Yang ketiga ada korpuskel stanius. Ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang sekresinya diduga ikut dalam proses penyesuaian tekanan osmotik lingkungan dengan tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan osmoregulasi. Terima kasih. Sudah, Bu. Nggih, bagaimana, Mbak? Iya, Bu. Sebentar. Bisa ini mungkin ada gambarnya, Mbak. Bentar ya, ini coba saya. Ya, pertanyaan yang kedua mungkin bisa dilanjut. Masih cari mungkin, Bu. Oke. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Samsul, tentang pars intermedia mensekresi hormon pelopas melasonit yang berfungsi mengatur melanofora. Nah, apa melanofora itu? Melanofora sendiri adalah sel yang mengandung zat warna melanin yang merupakan sel pigmen yang paling berperan dalam hampir semua warna. Konsentrasi dari melanin ini akan mempergelap atau memperterang warna ikan. Jika jumlah sel pigmen penyusun warna pada ikan berubah, maka tingkat kecerahan warna ikan akan berubah pula. Terima kasih. Jadi fungsinya untuk mengatur warna ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Ya, makasih Mas Irfan. Jadi memang kalau pembelajaran tentang sistem hormon itu memang banyak sekali ya sistem hormon ikan, dan kalau misalnya kita belajar itu ya sel, biasanya kan kita main di sel tumbuhan, sel hewan, paling ketemunya sitoplasma lagi ya,
inti sel. Nah, kalau sudah namanya sistem hormon itu memang nanti istilahnya akan lebih menjurus lagi ya. Jadi saya rasa memang wajar kalau teman-teman baru mengenal atau sedikit asing dengan istilah-istilah dari sistem hormon tersebut. Oke, saya sedikit saja ya ini ya. Jaringan itu sebenarnya bukan jaringan internal ya, tapi jaringan interrenal. Jadi kalau jaringan internal, namanya internal. Jadi kelenjar itu kan juga terdiri dari beberapa jaringan gitu loh. Jadi artinya kalau jaringan internal berarti semua jaringan yang ada di dalam satu sistem kelenjar. Tapi kalau jaringan internal berarti ya hanya satu jaringan saja yang nanti bertanggung jawab dalam satu proses. Gitu. Ini saya terlalu cepat kah menjelaskannya? Iya, Bu. Oh ya, mohon maaf. Oke deh, ya udah deh sedikit saja ya. Jadi tadi yang ditanya fungsi-fungsi hormon. Nah, saya rasa kalau fungsi hormon bisa dijawab ini untuk kelompok 2. Coba dijelaskan ulang fungsi hormon tadi apa saja, Mas? Mbak. Oke. Tadi Mas Rizky bertanya fungsi hormon. Iya Bu, saya Bu. Ya. Ayo silakan kelompok 2, saya rasa bisa menjawab ini kalau kelompok 2. Iya Bu, bisa jawab. Soalnya kan pinter semua. Semuanya juga pintar. Yuk, semangat yuk. Iso. Kelompok 1 sampai 5 Semangat. semuanya pintar. Jadi gini ya teman-teman ya, kita kan belajar bersama gitu ya. Kalau saya kan jangan kita merasa oh saya nggak pintar kalau yang teman-temannya yang lain lebih pintar. Jangan merasa seperti itu ya. Jadi sedikit saya bercerita dulu waktu saya SMA juga biasa saja ya teman-teman ya. Jadi saya dulu itu waktu SMA malas, kalau sekolah itu sangat malas. Tapi kemudian herannya memang ketika saya satu kali saya semangat dalam satu semester itu masuk 3 besar. Nah itu loh, jadi artinya adalah jangan mengatakan bahwa kalau kita itu nggak bisa. Artinya jangan bilang kita tuh nggak pinter gitu loh, tapi mungkin kita kurang belajarnya gitu loh teman-teman. Jadi agak malas mungkin Bu. Jadi jangan bilang kalau kita nggak pintar Bu, kalau kelompok yang ini pintar semua, jangan. Jadi kalau saya di sini tuh saya menganggap teman-teman semuanya pintar semua. Setiap orang itu kan saya nggak pernah mengatakan satu orang ini dia lebih pintar dari orang yang lain, satu orang ini lebih baik dari yang lain, itu nggak ada. Setiap orang itu unik ya teman-teman ya. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karakternya pasti sudah berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau untuk dari pemahaman materi, kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk memahami, boleh sharing dengan saya. Kemarin Mbak Salsa itu juga banyak tanya ke saya, silahkan gitu loh. Jadi saya akan selalu open kalau misalnya kalian mau tanya, Bu, saya kurang paham di sini, saya kurang paham di situ, itu silahkan teman-teman. Jadi sekali lagi jangan mengatakan apa boleh ya Bu sharing-sharing sama sampean? Boleh, silakan. Saya bolak-balik diajak sharing dengan teman-teman ya, mau dari semester 1, semester 3, saya sering diajak sharing. Jadi silahkan kalau misalnya ada kesulitan, Bu, saya kesulitannya di mata kuliah ini, boleh. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita merasa bahwa kita nggak pintar, nah sekali lagi, ya nanti sama Gusti Allah dikasih juga kita nggak pintar. Jadi kita tergantung apa yang kita pikirkan, kita tuh tergantung apa yang kita doakan. Dari dosen, jadi dari dosen itu saya semuanya itu tuh selalu merasa bahwa kita tuh selalu mendoakan teman-teman, ya Allah, mugi-mugi apa yang kami transferkan kepada mahasiswa itu bisa diterima dengan baik. Mugi-mugi teman-teman itu paham, mugi-mugi teman-teman itu ketika lolos itu bisa sukses semua, mugi-mugi teman-teman ketika lolos itu karirnya itu lebih baik daripada dosennya. Dosennya naik motor, mahasiswanya kalau sudah lulus nanti naik mobil. Iya betul ya. Jadi nanti naik pesawat. Nanti misalnya saya, Bu Nur, ayo Bu Nur mau kemana? Ayo Bu naik pesawat saya lah. Kan kayak gitu kan, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi
Saya justru malah lebih suka. Tunggu tahun 2024 Bu. 2024. Saya beli pesawat Cessna. Insya Allah Bu, doakan saja. Amin ya Allah. Amin. Saya selalu mendoakan. Jadi intinya adalah saya tuh malah lebih suka kalau semuanya 30 orang ini sukses semua gitu loh. Yang satu jadi petambak, yang satu jadi konsultan gitu loh. Jadi Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Permisi Bu. Guys, bagaimana? Boleh menjawab pertanyaannya Mas Rizky? Boleh, silahkan. Hormon berfungsi untuk membantu mengendalikan pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Mas, maaf Mas. Putus-putus. Oh, iya dah. Ulangi. Hormon berfungsi sebagai membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Oke, bagaimana? Jadi Mas, jadi hormon mantap, itu mantap. Oke, jadi hormon itu sebenarnya kinerjanya itu berbarengan dengan yang lain ya. Jadi ada protein, tadi protein pembangun misalnya, atau protein untuk reproduksi misalnya ya. Jadi protein untuk reproduksi ini salah satunya juga dibantu oleh kinerja hormon itu tadi. Karena hormon kan juga termasuk protein. Jadi kalau tadi kelompok 1 menjelaskan protein secara umum, maka kita mulai masuk ke detailnya. Sekarang ada sistem hormon yang membantu fungsi dari protein. Nanti kita belajar lagi detailnya. Ada asam amino. Kemudian ada sistem enzim. Seperti itu ya. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Ada yang sedang ngantuk. Oke, silahkan. Mana letak kelenjar hipofisa? Kelenjar hipofisa? Kelenjar hipofisa itu ada di bagian kepalanya ikan itu loh. Kepalanya ikan itu loh, hipofisa itu. Kan biasanya yang dibuka itu otak. Lele itu ada di kepalanya gitu. Enggak, ya itu ada di bagian kepalanya itu, otaknya itu, hipofisa itu. Ovaprim yang tadi saya sebutkan itu. Iya, itu kecil banget gitu. Enggak, itu kecil banget. Jadi letaknya di dekat apa sih itu yang namanya saluran pernafasan tambahannya lele itu loh. Apa ya itu yang bentuknya seperti jaringan bunga karang. Kan kalau lele kan enggak bisa langsung mati ya kalau lele ya. Apa ya itu? Jaringan labirin. Ya, labirin, betul. Nah, jadi kan kalau lele itu kan enggak bisa langsung mati karena masih ada labirin kan di bagian kepalanya ya. Nah, itu. Makanya kalau labirinnya sudah diambil dari kepala lele sudah langsung mati. Jadi intinya adalah butuh waktu paling enggak 5 sampai 15 menit lah lele itu ketika dimatikan itu untuk dia benar-benar mati. Makanya kalau lele enggak ada air itu masih bisa hidup. Gitu ya, karena juga masih ada itu tadi ya jaringan bunga karang itu tadi ya. Yang bentuk seperti bunga karang. Lah posisinya itu kelenjar hipofisa itu dekat di situ. Kecil memang. Ya, ada yang sudah pernah. Nggih, ada yang sudah pernah ya. Itu kecil sekali memang posisinya. Kecil banget. Nggih. Makanya kan kadang butuh beberapa ikan ya untuk dimatikan, diambil kelenjarnya itu tadi. Kalau beda jenis bisa tapi. Kenapa? Kan biasanya beda jenis ikannya. Enggak apa-apa sih. Misalnya beberapa ikan lele gitu ya, sama-sama itu kemudian langsung diambil, itu juga bisa nggak apa-apa. Karena kan kadang kurang ya jumlahnya. Yang namanya, biasanya kan kalau yang diambilnya itu dari indukannya kan biasanya lebih besar gitu loh. Sementara kelenjar yang kita ambil itu kalau dari satu ikan itu kan nggak besar gitu. Sementara yang dibutuhkan cukup besar. Makanya biasanya diambil dari 2-3 ikan itu nggak apa-apa, dikumpulkan jadi satu. Gitu. Kan kita nggak. Ikan lele pakai hipofisanya ikan emas gitu. Oh enggak. Bisa. Boleh mungkin Mas penelitian ke sana ya. Nggih.
Kalau saya terus terang saya tidak mendalami ke sistem reproduksi ya, tapi saya sudah pernah mengawinkan ikan lele dengan mengawinkan ikan koi saya sudah pernah ngawinkan. Cuman kalau misalnya nyoba sampai apakah kita mencoba dari emas digunakan ke ikan lele bisa atau enggak? Saya belum tahu ya Mas ya, jadi bisa nanti ditanyakan ke dosen sistem budidaya ya Mas ya. Kalau saya sih belajarnya ya, kenapa? Aduh, putus-putus. Memang kalau saya belajarnya ya lele untuk lele gitu loh. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Karena kalau sama-sama lele kan DNA-nya juga sama. Tapi kalau sudah beda ikan, saya nggak tahu nanti efeknya. Begitu nggih, Mas Minan. Ya, ada lagi? Oh, 20-35 ya. Saya rasa mungkin nanti untuk soalnya bisa dikerjakan di lain waktu ya, teman-teman ya. Kuisnya ya. Ya, Bu. Oke. Teman-teman, ini kan pertemuan ke-9. Kemudian saya tuh diinfokan dari Mbak Iza. Bu Iza tahu ya, TU-nya fakultas ya? Tahu, Bu. Iya, Bu. Jadi saya tuh diinfokan bahwa kita itu tetap harus mengikuti schedule dari universitas. Jadi kalau di universitas sekarang itu masuk ke pertemuan 12. Kita kan pertemuan 9, artinya kita harus sedikit mengejar ketertinggalan ya teman-teman. Nah, ini berarti mungkin mulai minggu depan bisa 2 kali pertemuan. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tes. Iya mungkin Bu. Maksudnya gimana Bu? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Dosen yang lain juga gitu, Bu. Oh gitu, sama-sama ngejar semua? Enggak, Bu. Iya, Bu. Oke, sebentar. Iya, jadi karena memang teman-teman itu sebenarnya masuknya telat 2 minggu. Terus kemudian karena minggu kemarin juga ada pemilu ya, makanya kan kita tidak ada kelas. Artinya kita sudah ketinggalan 3 pertemuan gitu loh teman-teman. Oke deh. Oh ya, terus kita akan praktikum di antara minggu ke-1 dan minggu ke-2 Januari. Ya teman-teman ya. Jadi tolong saya dikabari kalau dosen yang lain itu praktikumnya kapan. Tolong jangan, kalau bisa jangan di itu ya, minggu pertama atau minggu ke-2 Januari ya. Karena nanti kita praktikum biokimia. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu, ini semangat, Bu. Ye. Ini yang masih seger matanya Mbak Suma. Mbak Tiara sudah agak ngantuk ini kayaknya. Oke deh, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ayo dinyalakan dulu videonya. Ayo, foto dulu. Ya, tetap semangat ya teman-teman kuliahnya. Alhamdulillah. Mas Iva. Ayo Mas Rizky dirapikan dulu rambutnya. Mas Dikejar-kejar tadi dulu. Kenapa? Ngantuk, Bu. Kejar-kejarkan. Iya ya, ngantuk ya, sudah malam ya memang ya. Ini saya nih di fakultas ini sudah gelap semua ini teman-teman. Hati-hati Bu, Kak saya, Bu. Oh iya ya. Ya bismillah ya. Ya. Bismillah, selamat sampai tujuan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini kan bermanfaat. Moga-moga kita dilindungi oleh Gusti Allah ya. Amin. Mas Sugi ini nggak bisa kelihatan ya kameranya ya? Kameranya error. Oh, Mas Hanif. Ini Bu, komputernya nggak ada kamera. Mas Udi. Mas Syamsul Ahmad Zaidi. Ahmad Zaidi panggilannya siapa? Mas Zaid. Mas Sultan, Bu. Tony, Bu, Tony. Sultoni. Oh, nggih. Adinda, ayo Mbak. Nah, inilah ganteng-ganteng cantik-cantik gini. Samsul juga nggak bisa ya kameranya? Error kayaknya. Oke, Minan belum kembali. HP kentang. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat hari ini. Oke. 1, 2, 3.
Oke, teman-teman. Mas Irfan ini ekspresinya. Oke ya. Oke deh. Ekspresi banyak hutang itu, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berdoa saya persilahkan. Amin, amin. Amin. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Presentasinya sudah sangat bagus sekali. Saya tunggu untuk kelompok 3 sampai 5 ya di minggu depan ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam menyampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Selamat malam, Bu. Silakan beristirahat. Kalau pulang hati-hati, Bu. Iya, siap. Saya close ya.